Halo semuanya, perkenalkan nama saya Madawira Satya, nomor absen 19 dari kelas 331. Di sini saya akan membawakan materi perpajakan, yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau biasa kita sebut dengan PPNBM. Langsung saja ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan 8 topik dari PPNBM ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang dasar hukum, kemudian pengertian. Yang ketiga ada karakteristik PPNBM. Yang keempat dasar pertimbangan. Kemudian subjek PPNBM dan objek PPNBM. Yang keenam ada dasar pengenaan. Yang ketujuh pengenaan atau saat berutang PPNBM. Yang terakhir adalah tarif PPNBM. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah dasar hukum. Dasar hukum dari PPNBM ini ada pada UU nomor 42 tahun 2009, yaitu tentang pengenaan PPN dan PPNBM atas BKP dan CKP yang dikonsumsi di dalam negeri. Kedua adalah pengertian PPNBM. Pengertian PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pabrikan kepada siapapun atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah oleh importir. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik PPNBM. Yang pertama ada PPNBM merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Yang kedua, hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat impor BKP mewah atau pabrikan BKP mewah. Berbeda dengan PPN yang dikenakan berulang-ulang pada setiap mata rantai jalur produksi atau distribusi. PPNBM dikenakan hanya satu kali. Kemudian yang selanjutnya, PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN. Berbeda dengan PPN, meskipun tidak dapat dikreditkan, apabila BKP yang tergolong mewah diekspor, PPNBM yang dibayar atas perolehannya ketika diimpor atau ketika diperoleh dari dalam daerah pabean dapat diminta pengembalian. Kemudian ada yang keempat. Namun, jika eksportir mengekspor BKP mewah, PPNBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali. Dan ada dasar pertimbangan. Yang pertama, perlu keseimbangan pembayaran pajak antara konsumen penghasilan rendah dengan konsumen penghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan atas produsen kecil atau tradisional. Yang keempat, perlu mengamankan penerimaan negara. Selanjutnya ada objek dan subjek PPNBM. Objek PPNBM, penyerahan BKP-nya tergolong mewah oleh pengusaha dan hasil pabrikasi. Impor BKP yang tergolong mewah. Subjek PPNBM adalah PKP yang menghasilkan BKP tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan dan PKP yang melakukan impor barang mewah. Kemudian dasar pengenaan pajak. Di sini terdapat 5 poin, yaitu yang pertama adalah harga jual, yang kedua adalah penggantian, yang ketiga adalah impor, yang keempat ekspor, dan yang kelima adalah nilai yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya ada pengenaan atau saat berutang PPNBM. Pertama, penyerahan BKP yang tergolong barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong barang mewah tersebut di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah kegiatan merakit, memasak, mencampur, mengemas, dan membotolkan serta kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. Kemudian impor BKP yang tergolong barang mewah, PPNBM dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong barang mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor. Nah, kemudian BKP yang tergolong mewah itu ada 4 jenis. Yang pertama, barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu atau bersifat eksklusif. Yang ketiga, pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial. Kemudian ada tarif PPNBM. Di sini ada 3 jenis tarif PPNBM. Yang pertama, serendah-rendahnya 10% dan setinggi-tingginya 75%. Yang kedua,
Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0%. Yang ketiga, kelompok tarif PPNBM ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.